Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Sejarah Dunia Kuno. Dari cerita-cerita tertua sampai jatuhnya Roma. Susan Wise Bauer, diterbitkan oleh Elec Media Computido. Saat ini kita sudah sampai ke bab 6. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Filsuf Raja, bab 6. Di lembar Sungai Kuning antara tahun 2852 dan 2205 sebelum Masehi. Desa-desa awal di Cina mendapat raja tetapi menolak ahli waris raja. Next, jauh di sebelah timur Mesopotamia dan India, pola yang lazim itu terulang sekali lagi. Kali ini, pemukiman mulai di sekitar Sungai Kuning yang mengalir ke timur dari dataran tinggi yang kini bernama Qingzhangaoyuan, dataran tinggi Tibet, dan bermuara di Laut Kuning. Lebih jauh ke arah selatan, Sungai Yangtze juga mengalir ke pantai di sebelah timur. Pada masa ketika Sahara Hijau dan Gurun Thar dialiri sebuah sungai, bentangan tanah luas antara kedua sungai besar di Cina mungkin merupakan bercak-bercak bentangan air dan tanah berupa rawa, danau, dan genangan lumpur. Jazirah Shandong yang terletak antara kedua sungai itu hampir berupa sebuah pulau. Para pemburu dan pengumpul mungkin mengembara melewati paya-paya, tetapi tidak ada alasan yang kuat untuk menetap di daerah yang terendam air. Kemudian Sahara memanas, banjir Nil berkurang, sungai yang dahulu mengaliri Gurun Thar lenyap. Jalinan sungai di Mesopotamia perlahan-lahan menjadi dua sungai yang terpisah sementara daratan di antaranya menjadi kokoh. Di antara kedua sungai besar di Cina, daratan mengering. Pada tahun 5000 sebelum Masehi, bentangan tanah antara kedua sungai merupakan sebuah dataran yang luas dan tempat-tempat yang tinggi ditumbuhi hutan. Para pengembara mulai menetap dan menanam padi di tanah yang lembab di sekitar sungai. Rumah bertambah banyak dan desa-desa bermunculan. Arkeologi menyingkapkan gugus-gugus rumah pertama yang mencolok di dekat Sungai Kuning. Di sana, pemukiman lambat laun menjadi semacam kebudayaan. Orang-orang yang memiliki adat yang sama, cara yang sama untuk membangun rumah, gaya tembikar yang sama, dan mungkin juga bahasa yang sama. Next, halaman 37. Ada sebuah peta gambar 6.1, pemukiman Cina Purba. Nanti ada di petanya, nanti cek di bukunya langsung ya. Halaman 38. Kebudayaan Sungai Kuning itu yang kini disebut Yangshao bukanlah satu-satunya gugus pemukiman di Cina. Di pantai tenggara Cina yang menghadap ke Laut Cina Selatan, muncul suatu kebudayaan lain yang disebut Dapengkeng. Lebih jauh ke selatan, di lembah Sungai Yangtze, berkembanglah kawanan Qinglian. Di bawah kelokan besar selatan Sungai Kuning muncullah gugus pemukiman keempat, Longshan. Ekskavasi menunjukkan reruntuhan Longshan di atas reruntuhan Yangshao dan mengisyaratkan bahwa Longshan mungkin telah menguasai dengan damai sekurang-kurangnya sebagian dari kebudayaan Sungai Kuning. Hampir tidak ada yang kita ketahui mengenai kehidupan dan adat istiadat salah satu pun dari keempat kelompok pemukim itu. Yang dapat kita lakukan hanyalah menamai mereka dengan nama yang berbeda karena mereka memiliki gaya tembikar yang berbeda-beda dan cara pertanian dan pembangunan rumah yang berbeda. Sebuah pemukiman Yangshao mungkin dikelilingi parit, sedang sebuah desa Longshan mungkin dipisahkan dari padang belantara di sekitarnya oleh sebuah tembok tanah.
Tetapi selain spekulasi yang sangat umum, mungkin penempatan pemakaman di dekat desa di tepi selatan Sungai Kuning mengisyaratkan suatu bentuk sangat kuno pemujaan nenek moyang. Mungkin penyertaan makanan bersama jasad seorang yang meninggal menunjukkan kepercayaan akan suatu kehidupan di alam sana yang menyenangkan. Kita tidak memiliki petunjuk lain, hanya cerita-cerita yang mengklaim bercerita tentang awal mula Cina. Seperti halnya cerita-cerita Mahabharata, cerita-cerita Cina purba dituliskan beberapa ribu tahunan setelah masa yang dideskripsikan. Tetapi sejauh cerita-cerita itu melestarikan tradisi-tradisi tua, cerita-cerita itu mengisahkan seorang raja awal yang menemukan tata hakiki segala hal. Namanya Fu Xi. Sima Qian, sejarawan besar yang mengumpulkan cerita-cerita tradisional Cina menjadi sebuah sejarah kepahlawanan, menceritakan bahwa Fu Xi mulai memerintah pada tahun 2850. Ia menciptakan 8 trigram, sebuah pola garis lurus dan garis patah yang digunakan untuk pencatatan, peramalan, dan penafsiran kejadian. Ketika merenungkan penampilan burung dan binatang, Fu Xi menggambar secara langsung dari dirinya sendiri dan secara tidak langsung berdasarkan benda-benda luar. Demikianlah ia menciptakan 8 trigram untuk mengkomunikasikan keutamaan pengetahuan ilahi dan mengelompokkan gejala semua benda hidup. Pola-pola 8 trigram didasarkan pada ciri-ciri yang terdapat pada cangkang kura-kura. Raja pertama Cina tidak menyelamatkan rakyatnya dari air bah, menerima kuasa dari langit, atau menyatukan dua negeri. Tidak, keberhasilannya yang besar adalah untuk orang Cina. Jauh lebih penting lagi, ia menemukan hubungan antara dunia dan diri, antara pola-pola alam dan dorongan pikiran manusia untuk mengatur segala hal di sekitarnya. Dalam legenda Cina, Fu Xi disusul oleh raja besar kedua, Shen Nong, yang untuk pertama kalinya membuat bajak dari kayu dan menggali tanah. Hua Nansu mengatakan bahwa ia mengajarkan rakyatnya untuk menemukan tanah yang paling baik, menabur dan menanam kelima bebijian yang menopang kehidupan, mengayaknya, dan makan rerumputan yang baik dan menghindari yang beracun. Raja petani disusul oleh raja besar ketiga, mungkin yang terbesar dari mereka, Huangdi, Kaisar Kuning. Menurut tradisi Huangdi diperkirakan memerintah dari tahun 2696 sampai 2598 sebelum Masehi. Dalam masa pemerintahannya ia mula-mula mengalahkan saudaranya, Raja Nyala Api, dan meluaskan kekuasaannya ke daerah kekuasaan saudaranya itu. Kemudian Panglima Perang Daerah Selatan Ciyu yang tetap setia kepada Raja Nyala Api memberontak melawan Kaisar Kuning yang menang. Ciyu memiliki karakter yang tidak menyenangkan. Ia menciptakan perang, membuat pedang baja pertama, memakan kerakal dan batu dengan giginya yang tak terpatahkan, dan memimpin pasukan yang terdiri dari pelaku kejahatan dan bersosok raksasa. Ia menyerang pasukan Huangdi di medan pertempuran yang tertutup kabut. Huangdi harus menggunakan sebuah kereta sihir yang dilengkapi dengan sebuah kompas untuk menemukan jalan menuju ke titik pusat pertempuran yang akhirnya ia menangkan. Cerita itu anakronistik. Belum terdapat kompas di Cina pada tahun 2696, baik yang magis maupun yang lainnya. Belum terdapat kota juga ketika Memphis dan Kish berkembang. Pemukiman-pemukiman Sungai Kuning masih berupa gugus-gugus rumah bertiang kayu dan berdinding anyaman yang dilabur, dikelilingi parit dan tembok tanah. Orang-orang yang tinggal di pemukiman itu sudah belajar menangkap ikan, menanam dan memanen bebijian, dan kita mengasumsikan memerangi penyerbu. Huangdi jika ia berperang demi kekaisarannya melawan saudaranya dan panglima perang saudaranya, memenangkan sebuah kekaisaran yang bukan terdiri dari kota-kota dan pedagang-pedagang yang makmur, tetapi gugus-gugus gubuk pedesaan yang dikelilingi sawah yang
ditanami padi dan ketan. Tetapi suatu peralihan terjadi dalam struktur pemerintahan Cina setelah penaklukan yang dilakukan Huangdi. Di Sumer, ide kekuasaan turun-temurun sudah cukup kokoh pada waktu itu. Agaknya, hal sama muncul hampir seketika di Cina. Huangdi, raja terakhir dari ketiga raja, disusul oleh seorang raja bernama Yao. Yao yang penuh kebijaksanaan. Ia adalah yang pertama dari 3 raja bijak. Agaknya berada di negeri Cina di mana sudah menjadi kebiasaan bahwa seorang raja menyerahkan kekuasaan kepada anak lelakinya. Namun Yao melihat bahwa anak lelakinya sendiri tidak layak mewarisi tahta, maka sebagai penggantinya, ia memilih seorang petani yang miskin namun bijaksana bernama Shun, yang terkenal bukan saja karena keutamaannya, tetapi juga karena baktinya kepada ayahnya. Shun yang menjadi raja yang bijaksana dan adil, dan raja kedua dari 3 raja bijak mengikuti pola rajanya sendiri. Ia mengabaikan anak lelakinya dan memilih seorang lelaki yang pantas, Yu, sebagai penggantinya. Yu, raja bijak ketiga, dicatat sebagai orang yang mendirikan dinasti pertama Cina, dinasti Xia. Dengan kata lain, di Cina cerita-cerita tertua tentang pergantian raja menunjukkan bukan suatu perjuangan mati-matian untuk mendapatkan kuasa karena warisan darah, tetapi anak lelaki yang ditolak kewarisannya dengan mendahulukan keutamaan. Mereka memuliakan kekuatan rajawi dan sekaligus menolak penggunaan kuasa itu yang terlalu menekan. Kekuasaan adalah wajar, tetapi tidak ada orang yang boleh mengasumsikan bahwa ia serta-merta mendapat karunia itu atas dasar martabat kelahiran. Kebijaksanaan bukannya martabat kelahiran yang menjadikan seorang layak memerintah. Orang-orang Kish mungkin berduka karena raja mereka tidak memiliki keturunan. Kota-kota di lembah Sungai Kuning tidak memiliki kerinduan semacam itu. Nanti di halaman 41 ada garis waktu 6. Di sebelah kiri India, di sebelah kanan Cina. Di India, pemukiman awal di sepanjang hilir Indus dan Punjab. Di Cina, kebudayaan awal Cina yang Shan, Dapen Keng, kawanan King Lian, dan Longshan. Kemudian di India, Kali Yuga, abad besi 3102 sampai dengan kini. Desa-desa mulai berkembang menjadi kota. Manu Faswata. Kemudian di Cina, Fuxi 2850, Shennong Huangdi 2696, Yao Shun 2598. Dinasti Xia 2205 sampai 1766 dan terakhir Yu. Oke, teman-teman sampai di sini dulu untuk bab 6 dari bagian 1. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 2, aneka hal yang pertama. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.